Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulidona Sabrina Arifki dengan NIM 23015111015 dari Program Studi Sastra Indonesia. Hari ini saya akan membawakan analisis sastra yang berjudul Antara Cinta dan Kematian, Telaah Romansa Puisi Chairil Anwar. Presentasi ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah yang dibimbing oleh dosen pengampu saya yaitu Dr. I Gusti Ayu Agung Mas Triatnyani SS. Saya harap apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keindahan dan kepedihan cinta dalam puisi Chairil Anwar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan membacakan puisi yang saya pilih yang berjudul Cinta Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar. Selamat menyaksikan. Cintaku jauh di pulau. Gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar. Di leher ku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Amboi, jalan sudah bertahun ku tempuh, perahu yang bersama akan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau. Kalau ku mati, dia mati iseng sendiri. Itulah puisi yang berjudul Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Melalui bait-baitnya, Chairil Anwar mampu membawa kita pada sebuah perjalanan cinta yang penuh rindu. Tapi tak sempat sampai karena maut keburu menyapa. Bahasa yang digunakan sederhana, tapi menyimpan luka, harapan, dan keikhlasan dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Presentasi kali ini berjudul Antara Cinta dan Kematian, Telaah Romansa Chairil Anwar, seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Selain dia, selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan. Alasan puisi ini dipilih. Saya memilih puisi ini karena Chairil Anwar berhasil menyampaikan sebuah realita yang menyakitkan, bahwa cinta yang besar sekalipun bisa dikalahkan oleh takdir. Puisinya jujur, lirih, dan penuh penyesalan. Namun justru dari sanalah keindahannya terpancar. Salin dia selanjutnya, unsur intrinsik. Tema utama dari puisi ini adalah cinta yang tak sampai karena dipisahkan oleh jarak dan kematian. Lalu tokoh penokohannya, tokoh aku dalam puisi ini adalah seseorang yang sedang berlayar menuju kekasihnya. Namun dalam perjalanan itu, ia mulai merasa bahwa ia tak akan pernah sampai. Tokoh ini digambarkan melankolis, tapi tetap romantis, seperti seseorang yang mencintai dalam diam, bahkan hingga ajal menjemput. Masih dalam unsur intrinsik, latar tempatnya adalah laut dan pulau yang menyimbolkan jarak, sedangkan latar waktunya malam hari, penuh keheningan dan perenungan. Alur dalam puisi ini maju, dari harapan ke ketidakpastian, lalu menyerah pada takdir. Amanat dari puisi ini sederhana, namun mendalam. Cinta itu indah, tapi tak semua bisa bersatu. Maka, selama kita masih diberi waktu, perjuangkanlah dia yang kita cintai. Selain dia selanjutnya, kita masuk ke unsur intrinsiknya. Puisi ini ditulis tahun 1946, masa pasca kemerdekaan. Banyak orang kehilangan orang tercinta karena perang. Jadi, bisa saja Chairil Anwar menulis ini bukan sekedar tentang cinta pribadi,
tapi juga sebagai simbol penderitaan bangsa yang kehilangan banyak hal karena kondisi sosial politik. Slide selanjutnya ada citraan. Salah satu kekuatan puisi ini ada pada citraannya. Visual seperti bulan memancar dan laut terang membuat kita seolah berada di tempat itu. Lalu suara angin mendayu menambah rasa sunyi dan rindu. Dan akhirnya citraan rasa sebuah perasaan pasrah di ujung harapan. Slide selanjutnya ada gaya bahasa. Di sini ada 4 gaya bahasa yang tampak di dalam puisinya, yaitu personifikasi, metafora, repetisi, dan hiperbola. Personifikasinya seperti ajar bertahta, memberi nyawa pada kematian. Metafora, perahu kepangkuan, memperkuat simbol perjalanan menuju akhir. Ada repetisi, ada hiperbola, semuanya membentuk satu harmoni yang indah sekaligus pedih. Dan di slide selanjutnya ada makna puisi. Secara keseluruhan, puisi ini adalah jeritan hati yang mencintai sepenuh jiwa, tapi sadar bahwa mereka mungkin tak akan pernah bersama. Ada harapan tapi juga pasrah, ada cinta tapi juga maut. Dan disitulah letak kekuatan karya Chairil Anwar, membuat kita bertanya, berapa banyak cinta di dunia ini yang tak sempat berlabuh. Sekian presentasi dari saya tentang pembahasan dari puisi Cinta Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga presentasi ini bisa memberi kita perspektif baru tentang cinta, kehilangan, dan betapa pentingnya menghargai waktu yang ada. Sampai jumpa.